Dan penurunannya ini bahkan 99, sekian persen, dan ada otak jahat di balik kejadian ini. Setelah kejadian di dump, itu kan kestabilan dari Teranya itu benar-benar. Halo semua, kembali lagi dengan gue Jeremy. Dan di video kali ini secara spesial gue gak akan bahas trading, tapi gue akan bahas salah satu berita yang lagi hot di luar sana, yaitu tentang Luna ya. Luna ini adalah salah satu cryptocurrency terpopuler di dunia, di mana Luna ini adalah mata uang cryptocurrency dengan market cap 40 miliar US dollar ya di dunia, dan merupakan salah satu koin yang dibilang paling aman, paling stabil, dan juga paling prospektus ya. Jadi banyak banget yang staking ini satu dunia. Nah, kemarin ya di hari Rabu dan hari Kamis itu adalah hari kematiannya Luna ya, boleh dibilang seperti itu. Kenapa? Karena harganya yang tadinya sempat menyentuh sampai 110 sekian dolar US dollar ya per koinnya, itu anjlok sampai di bawah 1 dolar. Ya, dan penurunannya ini bahkan 99, sekian persen, dan ini merupakan anjloknya kripto yang impactnya itu salah satunya paling heboh ya, sampai satu dunia itu benar-benar kerasa, dan bahkan mengakibatkan harga-harga kripto lainnya seperti Bitcoin, ETH semua anjlok sampai nggak kira-kira. Nah, pertanyaannya mungkin ada dari beberapa teman-teman yang masih penasaran, apa sih itu Luna, kok heboh banget ya? Ini kripto apaan dan kok bisa begini? Gue akan cerita sedikit apa itu Luna dan kenapa ya hal ini bisa terjadi, dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kejadian ini ya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Kita akan lanjut ke materi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyebab, kita akan bahas dulu apa itu Terra ya. Terra itu adalah sebuah blockchain ya, sistem blockchain yang dibuat untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital terdesentralisasi dengan menggunakan stable coin. Nah, stable coin ini dinamakan dengan UST atau US Dollar Terra, di mana yang namanya stable coin itu jadi mata uang kriptonya ini dibuat setara dengan fiat money atau uang tradisional. Gampangnya begini, 1 US Terra itu setara dengan 1 US dollar ya. 1 Terra setara dengan 1 US dollar. Nah, ini namanya stable coin. Nah, jadi awalnya ini didevelop pada tahun 2018 di bulan Januari, dan akhirnya diluncurkan di bulan April 2019 ya. Jadi ini pertama kali diluncurkan dan akhirnya banyak yang menggunakan ini hingga akhirnya terkenal. Nah, untuk menstabilkan harga stablecoin ini ya, ada sister coin yang disebutnya dengan sister coin atau koin yang menopang itu dengan nama Luna ya, dan kode name Luna. Luna ini pertama kali diluncurkan itu waktu di tahun 2019 ya, di bulan April. Pertama kali ditawarkan itu dengan nilai 0,8 US dollar per koin, yang ternyata pada saat peluncurannya itu booming banget ya, karena Terra itu terkenal foundernya itu orang-orang hebat, perusahaan dibaliknya orang hebat, didukung oleh pemerintah, dan ini memiliki prospektus yang tinggi, sehingga pertama kali diluncurkan 0,8 dolar itu sempat meroket terus naik terus ya, sampai menyentuh angka 119 dolar per koinnya di bulan April 2022. Hanya dalam 1 tahun kenaikannya mencapai 100 kali lipat lebih ya. Gimana nggak ngiler coba ya. Kalau investasi 100 juta jadi kali 100 aja itu berapa miliar ya. Kayak mendadak. Nah, gue akan cerita sejarah dari Terra ini sendiri ya. Jadi siapa sih pendirinya gitu. Nah, pendirinya ini adalah Daniel Sin dan Do Kwon. Jadi pertama kali didirikan di tahun Januari 2018, yang awalnya ingin menyaingi Bitcoin yang waktu itu lagi in ya. Jadi gimana caranya menciptakan cryptocurrency yang terdesentralisasi tapi dengan sistem yang lebih stabil ya. Dan kalau kita lihat, Do Kwon ini mengambil posisi CEO di Terraform Labs. Jadi perusahaan di belakangnya Terra yang mendirikan sistem blockchain ini. Dan sebelum mengembangkan Terra ini, ternyata Pak Sin ini mendirikan dan memimpin yang namanya Ticket Monster atau yang dikenal dengan nama Timon. TMON ya, ini sangat terkenal di luar yang yaitu platform e-commerce yang utama di Korea Selatan. Jadi ibaratnya kayak foundernya Tokopedia gitu kalau di Indonesia kan. Wah,
Kan keren gitu ya. Partnernya Kwon ya mendirikan dan menjabat CEO Anvi ya, sebuah startup yang menyediakan solusi jaringan mesh nirkabel terdesentralisasi ya. Jadi dan dia juga bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di Microsoft dan Apple. Jadi dua pendirinya ini bukan pendiri biasa. Ini yang bikin waktu itu launching in banget ya. Nah, penyebab kenapa Luna ini anjlok nggak kira-kira ya, itu dikarenakan dari USD-nya atau teranya itu sendiri. Nah, gue curiga ya banyak juga yang bahas di forum-forum di YouTube sana, banyak ya ada otak jahat di balik kejadian ini ya. Jadi diduga ada momentum ya, karena kemarin itu ada kenaikan suku bunga ya. Jadi The Fed mengumumkan kalau inflasi ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah ya, dan ternyata ada di sini kita lihat ada transaksi sebesar 285 juta USD ya. Dan ternyata di sini ada pelaku yang diduga dengan sengaja udah mempersiapkan momen untuk ngejual 285 juta USD supaya marketnya crash. 285 juta USD loh ya. Banyak banget. Aduh, kalau di rupiah berapa ya? Dan ternyata saat momentum tadi yang saya jelaskan ya, ketika likuidasinya itu sempat tersendat, maka di situ ada yang ngambil short atau sell, mengambil aksi jual tapi secara masif ya, langsung di short semuanya. Dan di mana ada kelemahan di ekosistem Terra ini. Jadi kalau nanti ada yang di short satu, itu akan mengulang yang namanya death spiral yang ada. Kalian bisa cek yang namanya death spiral, yaitu sistem kelemahan di Terra. Jadi ketika ada yang jual secara berlebihan, maka secara ekosistem itu akan ngegulung ke bawah terus ya. Tapi itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Nah, inilah yang akhirnya memicu ya spiral kematian ini, yang jadi algoritmanya ini akhirnya ada celah gitu ya. Ya orang di dump sekencang itu yang mau gak mau orang jadi takut. Nah, setelah kejadian di dump, itu kan kestabilan dari Terranya itu benar-benar heboh ya, benar-benar kacau. Itu banyak orang jadi aksi short besar-besaran karena kan curiga ini kenapa bisa short sekencang itu, semuanya mau nggak mau ikut short. Di situ Luna sebagai sister coin yang menopang kestabilan dari Terra tersebut ya, karena satu ekosistem dari Terra ya, mau nggak mau dicetak secara berlebihan untuk menutup inflation dari aksi jual yang berlebihan tersebut. Nah, dari 300 juta dicetak jadi 1,7 miliar yang alhasil ya harga Luna terjun payung dari tertingginya sampai 99, sekian persen, yang kalau kita lihat di sini sih ini udah hampir ya udah dibilang udah ditinggalkan oleh investor ya, karena ada celah seperti ini nggak main-main ya. Ini sama aja kasusnya kalau kita belajar dari sisi fundamental dari trading forex. Ketika mata uang dicetak secara berlebihan, ini kasusnya seperti dolar Zimbabwe. Ya terlalu banyak uang yang beredar, sedangkan yang bisa menerima uang untuk mentransaksinya kembali itu nggak sesuai, supply tidak sesuai dengan demand. Alhasil inflation dan kacau semuanya. Ya, ini namanya hyper mega inflation yang terjadi di dunia kripto yang kita bisa pelajari. Kejadian ini pun bisa terjadi di dunia nyata ya. Banyak juga prasangka-prasangka lain yang faktor-faktor mendukung ya. Beberapa teori-teori di luar sana yang menyebutkan bahwa ya ternyata Terra Luna ini adalah salah satu modus Ponzi yang hanya menguntungkan diri sendiri, dari Kwon dan Shin yang siapa tahu di belakangnya memang tujuannya memang untuk Ponzi ya. Dan juga ada yang mengatakan Terra Luna itu sistemnya terlalu bagus sehingga bisa mengancam central bank yang merupakan pesaingnya langsung, di mana ini akan mengancam kestabilan dunia perbankan ya. Dan siapa tahu di balik semua ini ada yang gak suka dan akhirnya mencari celah untuk menjatuhkan Terra ya. Dan masih banyak konspirasi lain yang bisa kita bahas, tapi karena gua di sini nggak terlalu tahu ya untuk konspirasi yang lebih dalam seperti itu. Kita di sini hanya memahami ketika supply ya berlebihan daripada demand, maka hyperinflation bisa terjadi dan boom 99% ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi homeless karena kejadian ini, karena banyak juga di luar sana yang all in di dunia sini, di dunia kripto. Semua harta benda semuanya diinvest ke kripto, borong Luna sebanyak-banyaknya, buy Luna, buy Terra, tahu-tahu jadi nol, kan nggak lucu ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini, kita tetap harus berhati-hati dan bijak dalam berinvestasi, karena dalam dunia kripto masih banyak hal-hal yang tidak pasti dan juga hal-hal yang tidak bisa kita duga sebelumnya, karena kripto sendiri adalah barang baru ya di dunia keuangan. Dan Anda yang berinvestasi di dunia kripto harap berhati-hati ya, jangan sampai all in
ya di salah satu mata uang kripto, tapi mengabaikan instrumen investasi lainnya. Kalau itu terjadi dan halnya seperti ini, ya kelar gitu ya. Itu jadi hal yang bisa kita ambil hari ini. Dan hal kedua yang bisa kita ambil hari ini adalah pentingnya menggunakan batasan resiko ya. Banyak yang langsung bangkrut gara-gara invest Luna karena nggak masang stop loss ibaratnya ya. Itu sama seperti prinsip kita, batasi resikonya dan kelola. Jangan sampai dalam trading seperti ini bisa kejadian seperti ini ya, ada dump, crash atau gimana, tapi kita nggak batasin resikonya sehingga semua investasi kita hilang. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk info-info terbaru seputar dunia keuangan, trading, dan futures market.